Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Daeng Zul. Apa kabar baji-baji ji? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini teman-teman, saya kembali lagi kita di konten Daeng Zul, di mana akan membahas tentang kondisi dan situasi Masjidil Haram saat ini. Jadi teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kondisi Masjidil Haram saat ini, di mana adanya aturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah Saudi Arabia tentang bulan suci Ramadan. Dan pada kesempatan kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kang Erik, Ferry Erik. Ya, beliau datang jauh-jauh dari Jeddah berkunjung ke sini menyambung silaturahim dengan Daeng Zul, dan masya Allah tabarakallah, harusnya saya yang datang ke channel besar, justru channel besar yang datang ke kita, berarti masya Allah tabarakallah, mudah-mudahan berkah lah. Baik teman-teman, sebelum lanjut jangan lupa untuk subscribe, like, and share-nya, dan jangan lupa untuk komen serta nyalakan lonceng notifikasinya agar selalu mendapatkan info-info terbaru dari channel Daeng Zul. Pada hari ini 6 jam yang lalu sudah berlaku aturan baru dari pemerintah Saudi, di mana berita itu bisa ditemukan di detik.com itu Indonesia. Jadi ini sudah bukan cuma Saudi saja yang menyebarkan informasi ini, tapi sudah menyebar ke seluruh negara gitu. Nah, dari apa saja yang ada di dalam isi detik.com itu, jadi kita ngambil yang intinya aja Kang ya. Ya. Jadi Masjidil Haram Mekah Al-Mukarramah, persyaratan ibadah di Masjidil Haram mulai 1 Ramadan. Jadi ini berlakunya bukan sekarang, tapi berlakunya nanti 1 Ramadan. 1 Ramadan 1442 Hijriah. Iya. Isi poinnya, Kementerian Umroh dan Haji baru saja mengeluarkan ketentuan baru yang akan diberlakukan per 1 Ramadan 1442 Hijriah, melengkapi ketentuan sebelumnya, yakni ditambahkannya persyaratan bagi peserta jamaah sholat fardu maupun umrah harus sudah memperoleh suntikan vaksin corona lebih dari 15 hari sebelumnya. Oh, berarti harus 15 hari sebelumnya harus sudah divaksin? Harus sudah divaksin. Kalau misalkan 7 hari atau berapa hari itu nggak boleh? Belum bisa. Oh, ya. okay. Terus, dan minimal 1 kali suntikan vaksin. Jadi kalau misalnya kita sudah vaksin sekali, berarti kita sudah boleh dengan persyaratan 15 hari setelah suntikan. Oke. Kemudian hal ini dirinci mengingat vaksin COVID produksi AstraZeneca ini dianggap selesai setelah dilakukannya vaksin ulang kedua dengan jeda waktu 8 minggu. Kemudian waktu untuk vaksinasi yang kedua. Nah, ini poin dari isi berita yang telah dibuatkan oleh pemerintah Saudi dan diteruskan kepada negara-negara, salah satunya Indonesia. Di detik.com sudah meliputnya, berarti ini sudah resmi. Sudah resmi. Nah, gimana Kang nih? Kita mau dari pandangan Akang tentang aturan baru ini, apakah jamaah makin sulit? Apakah nanti Masjidil Haram ini akan sepi? Karena untuk saat ini yang data yang baru terekam bagi yang telah vaksin itu baru ada sekitar 5 jutaan orang. 5 juta. 5 juta orang. Termasuk saya sendiri aja belum. Termasuk kan juga belum. Waduh. Jadi alhamdulillah saya sudah ada 2 minggu. 2 minggu. Alhamdulillah aman. Nah, pandangan Akang tentang kedepannya seperti apa kira-kira? Iya sih, kebetulan hari ini kan saya lagi di Al-Haram ya. Tadi seharian saya muter-muter di Al-Haram. Emang informasi ini sudah beredar sih. Saya ketemu sama beberapa orang itu, katanya kalau Ramadan kita nggak bisa memasuki wilayah Masjidil Haram itu tanpa sertifikat vaksin gitu sih. Aturan baru sih kayak gitu. Dan ternyata berita itu udah sampai ke Indonesia gitu. Pastinya akan berkurang ya. Iya. Misalkan saya sendiri pribadi yang belum vaksin, hari ini saya bisa masuk ke Masjidil Haram. Nanti
ini tinggal berapa hari sih ya? Tinggal 10 hari 7 mingguan ya, gitu kan? 7 hari. 7 hari sorry. Iya. Jadi kita masa Ramadan tinggal 7 hari kan. Jadi otomatis kayak saya misalkan rencana pas satu Ramadan jelas nggak bisa masuk gitu kan. Jadi ya ada kemungkinan besar pasti berkurang. Iya. Jadi itu pandangan Akang tentang Masjidil Haram, dan saya juga sependapat karena bagi saya kan bekerja di area Masjidil Haram nih Kang. Dan kita sudah dapat informasi bulan kemarin, awal bulan kemarin tentang akhir bulan, bukan awal bulan, akhir bulan kemarin itu sebelumnya kita sudah diinformasikan untuk vaksin. Kita ada tulisan emergency. Emergency maksudnya kita tidak akan bisa masuk area Masjidil Haram kalau kita belum vaksin, sekalipun kita bekerja di dalam. Iya benar-benar. Nah, kita sebagai pekerja nggak bisa masuk, apalagi umum kan, seperti itu. Dan untuk pemerintah Saudi untuk melacak setiap orang yang sudah vaksin atau tidak, itu tertera di aplikasi Sehati. Jadi nanti semua akses masuk ke supermarket, masuk ke Masjidil Haram itu harus menunjukkan Sehati itu, aplikasi bahwa kita sudah vaksin. Tapi ini untuk bukan Ramadan ini kan, misalkan masuk ke supermarket harus menunjukin Sehati kan belum kan? Belum. Untuk kedepannya. Tapi untuk yang Ramadan ini memang fokus ke Masjidil Haram, itu sudah diberlakukan. Jadi kita pun tadi kita sempat ada rapat di perusahaan bahwa kita nggak bisa masuk kalau belum vaksin. Sementara 50% dari kami itu belum vaksin. Bukan karena nggak mau vaksin, tapi vaksinnya sudah kehabisan stok, karena kita udah teman-teman pada mendaftar tuh tidak ada yang available. Jadwal itu nggak ada yang terbuka karena vaksinnya kosong. Seperti itu. Nah, kira-kira apa yang harus dipersiapkan ini Kang dengan adanya aturan yang makin ketat, kemudian vaksin yang terbatas. Kira-kira apa yang harus dilakukan bagi teman-teman di luaran sana yang mungkin kebingungan nantinya, yang pengen ke Haram tapi belum vaksin, dan yang pengen vaksin tapi nggak ada vaksin. Gimana kira-kira? Jadi pendapatku pertama ya, kan ini masih belum begitu stabil ya masalah pandemi ya. Yang pertama ya sebaiknya hindari aja dulu, intinya sabar dulu aja. Yang pertama sabar nggak, sebaiknya dihindari misalkan umroh, atau kalau emang bener-bener kepepet pengen banget ya mau nggak mau harus vaksin. Tapi kalau belum dapat vaksinnya mau gimana lagi? Jelas nggak bisa kan ya. Benar. Jadi ya kayak gitu. Terus aku juga dengar kabar sih ya. Kan tadi banyak yang dari kita belum dapat jadwal untuk vaksin itu. Katanya sih ada jam-jam tertentu yang dibuka. Tadi aku juga di Masjidil Haram itu juga tanya, kok aku daftar ini nggak dapat jadwalnya. Terus dibilangin sih antara jam 12 atau 1 malam kayak gitu sih. Jam 12. Itu slotnya dibuka. Itu informasi yang aku dapatkan hari ini, tapi kan aku belum ngecek langsung. Jam 12 sampai 1 malam itu benar-benar dibuka untuk umum. Soalnya kalau untuk umroh itu sendiri kan juga ada jam-jamnya dibuka kan. Iya, betul. Jadi setiap hari Kamis itu dibuka gitu. Berarti untuk vaksin sendiri juga sekarang diberlakukan seperti itu ya? Mungkin, karena aku belum nyoba sih. Jam apa tadi kan? Jam 1? Jam 12 malam sampai jam 1 gitulah. Pokoknya sekitar itu. Jam 1 malam. Berarti cuma 1 jam. Iya. Untuk umroh sendiri kan sebentar itu. Iya, benar. Jadi teman-teman itu harus kalau memang ngejar vaksin, itu triknya. Ini trik dari yang informasi yang aku dapetin ya. Aku belum nyobain, baru aja dapat. Benar. Jadi informasi yang didapatkan oleh Kang Erik, kalau pengen dapat vaksin, triknya harus ditongkrongin dari jam 12 malam ke jam 1, dan itu cuma 1 jam waktunya. Jadi teman-teman mudah-mudahan trik ini berhasil dan bisa vaksin.
Nah, kira-kira apa lagi Kang yang kita mau bahas nih untuk teman-teman di luar sana informasi? Tadi kan Akang masuk ke Masjidil Haram. Mau tanya nih dengan sehubungan dan kasus yang kemarin nih. Jadi teman-teman, dari video Kang Erik katanya banyak yang ngebully ya. Jadi beliau datang ini, jadi tujuan beliau datang ke Mekah ini untuk memperjelas dari video yang terupload kemarin, kemudian juga menjawab semua pertanyaan-pertanyaan dari subscriber Kang Erik gitu. Nah, Kang, setelah melihat kondisi saat itu yang hari ini, kira-kira berpengaruh nggak, atau ada hal yang penting mau disampaikan untuk umum? Kalau untuk membahas yang video yang kemarin lagi viral di Masjidil Haram, kita nanti aja dulu ya. Jadi tadi itu aku masuk di Masjidil Haram, sebenarnya aku nggak berharap bisa lolos. Karena kan tahu sendiri kalau pengen masuk itu kan banyak penjagaan kan. Benar-benar. Itu harus nunjukin, aku lihat dari jauh itu semuanya nunjukin HP, aplikasi. Terus berdasarkan dari tip sampean. Jadi kalau pengen Masjidil Haram yang aman walaupun belum punya jadwal itu, masuk di jam-jam yang bareng-bareng ketika azan itu, masuk bareng-bareng aja gitu. Rame gitu. Kebetulan aku nunjukin aplikasi Tawakal. Si temanku juga nunjukin gitu, udah langsung dilolosin gitu. Terus kita alhamdulillah sih bisa lihat Ka'bah secara langsung, kemudian sholat asar di situ juga. Terus ternyata setelah nyampe Masjidil Haram, kita nggak bisa langsung melihat Ka'bah itu secara langsung, nggak bisa. Jadi sekarang itu di dalam lagi ada perbaikan. Jadi tempat-tempat tertentu itu ditutup. Portal. Ditutup. Yang tinggi ya, agak tinggi, oke. Jadi kita harus nyari di mana itu nggak ditutup full gitu. Jadi kita bisa masih melihat Ka'bah secara langsung sih ya. Kalau misalnya kalau Kang Erik kan rata-rata subscribernya orang banyak di ini ya, di Saudi. Karena saya lihat beliau ini menampilkan informasi. Tentang informasi yang dibutuhkan oleh para pekerja Indonesia yang berada di Saudi Arabia. Nah, jadi tadi beliau masuk ke Masjidil Haram itu memberikan informasi kalau memang pengen masuk, pertama harus cari waktu sibuk gitu. Jadi orang-orang pada masuk rame. Jadi saya juga sempat sampaikan, saya sampaikan ke beliau juga dan beliau langsung praktik, masya Allah lolos. Mudah-mudahan yang lain juga bisa tapi ikutin. Setelah itu ya tadi aku kan udah keluar, ternyata aku salah jalan. Salah jalan. Pas sudah selesai terus keluar, tapi belum menjelajahi semua di Ka'bah. Akhirnya harus keluar karena nggak ada jalan yang lain. Masuk lagi udah nggak bisa. Nggak bisa karena kan di jam-jam sepi diminta tasrih. Berarti benar ya, benar ya. Jadi teman-teman seperti itu. Jadi kalau sekarang pertanyaannya Kang, kalau mau masuk itu kan memang saya juga sendiri sering masuk ke daerah yang terportal itu. Nah, biar tidak terbuang banyak waktu, kira-kira pintu gate mana yang bisa dimasuki, bisa langsung masuk ke menuju tempat yang bisa dilihat Ka'bahnya, posisinya. Nah, teman-teman, tadi trik untuk masuk ke dalam Masjidil Haram itu sudah dikasih tahu sama Kang Erik. Nah, yang kedua, pintu-pintu mana saja yang kira-kira bisa aman gitu untuk masuk? Kalau ditanya pintu berapa saja, sepertinya kalau dibuka ya semuanya bisa gitu. Bisa masuk. Tapi tipsnya yaitu nungguin orang-orang rame-rame masuk gitu, karena nggak mungkin penjaga itu ngecekin satu-satu, sedangkan jamaah udah banyak antri gitu kan. Kemudian kalau kita pengen tahu yang ditutup itu biar lihat Ka'bah secara langsung, dari kejauhan itu udah kelihatan kalau orang banyak yang duduk di lantai. Ya udah, dia itu artinya banyak jamaah di situ menghadap ke Ka'bah langsung. Tapi kalau yang ditutup itu nggak bisa lihat Ka'bah itu kan sepi, paling hanya orang jalan-jalan aja sih. Jadi teman-teman kalau misalnya belum tahu situasi kondisi Masjidil Haram pintu-pintu mananya, nah trik kedua, cari orang yang banyak menuju ke situ ya. Duduk, kelihatan dari jauh itu orang banyak duduk di bawah itu. Benar. Kelihatan banget. Benar. Jadi cari orang yang banyak duduk di area situ. Nah, mudah-mudahan informasi ini membantu
bagi teman-teman semua, dan kita berdoa juga mudah-mudahan umroh ini dipermudah lah. Amin. Walaupun misalnya sudah ada aturan ini, kita tahu Saudi Arabia ada aturan, memang standar aturannya, tapi ketika 1-2 hari 1 minggu ganti itu tetap berlaku. Tapi kayaknya udah capek. Udah capek. Jadi seperti gini, tawakalna pertama kali muncul, pertama kali diwajibkan itu pokoknya setiap masuk wajib tawakalna. Bahkan saya sampai harus, karena saya lupa password, nunggu sampai 30 menit. Oh iya. Nah, setelah 1 minggu, 2 minggu, petugasnya capek juga. Akhirnya iya, akhirnya ya udah masuk aja. Dan itu hanya fleksibel. Tapi kalau sampai ada kejadian yang mungkin kayak kemarin ya, ada peristiwa yang menegangkan, itu kembali diperketat. Iya benar sih. Kembali diperketat aja, setiap ada masalah baru kembali lagi ke aturan awal. Nah, kita berdoa mudah-mudahan dengan adanya aturan baru yang diterapkan oleh pemerintah Saudi tentang vaksin di bulan Ramadan, mudah-mudahan ada kebijakan. Yang pertama, vaksin terbatas. Otomatis pemerintah akan berpikir adalah untuk sementara. Sementara ya udah gitu aja. Kita berdoa seperti itu. Mungkin masih ada lagi Kang yang kita mau bahas, kita bagi informasi ke membahas kejadian yang beberapa waktu yang lalu itu. Ini tidak dari kita langsung ya, tapi kan kita bahasanya itu pengen tahu gitu. Apalagi aku dari Jeddah kemarin sempat ngupload itu, jadi aku pengen tahu aja gitu orang-orang yang tinggal di sekitaran Makkah gitu. Jadi beberapa tahun itu ada orang yang teriak-teriak gitu kan di Masjidil Haram. Ada yang bilang itu hanya tangan, hanya mengacungkan tangan. Tapi tadi hari ini aku tanya, dia bawa apa gitu? Sebagian besar orang bilang setengahnya pisau, Yang kedua pistol. Tapi mungkin 80% pisau. Mungkin 80% pisau, pistolnya mungkin 10%, yang hanya tangan kosong 10%. Jadi aku tanya sama supir taksi, kemudian orang-orang sekitaran situ gitu sih. Jadi mereka bilangnya informasinya kayak gitu sih. Kemudian ada nggak sih, kita perhatikan ada suara tembakan seperti itu ya? Ada yang bilang itu suara kursi. Tapi ada juga yang bilang itu ditembak. Tapi kebetulan kena kakinya ya, karena emang tujuannya hanya untuk melumpuhkan. Jadi teman-teman yang kemarin penasaran gitu dengan kejadian kayak gitu. Tapi sebenarnya ini bukan untuk konsumsi publik. Tapi hanya sekedar wawasan tahu lah gitu. Sekedar memperjelas gitu. Karena kita, apalagi Kang Erik ini kan memberikan selalu menyajikan informasi resmi ya, mengambil informasi dari Saudi News dan beberapa source yang resmi gitu. Nah, ketika peristiwa ini mencuat, beliau mencoba memperjelas. Awalnya dengan video yang ada memang masih dari kualitas video mungkin ya. Setelah beliau datang ke sini dan memperjelas dengan orang-orang sekitar yang mungkin tahu, nah sudah dapat jawabannya. Tapi ini bukan pernyataan resmi dari saya atau pemerintah. Benar. Jadi aku langsung ke lapangan tanya, sebenarnya kejadiannya kayak gimana sih gitu. Dan aku tanya orangnya sakit atau gimana gitu. Ternyata kalau di komen-komen yang waktu aku upload itu, sebagian orang bilang itu sakit. Tapi kalau kita nalar ya, kita masuk ke situ tuh nggak gampang loh. Harus misalkan kita masuk tanpa nunjukin pura-pura tawakalnya itu nggak bisa. Jadi harus punya HP, kemudian aplikasi tawakalnya minimal. Orang download tawakalnya juga nggak gampang gitu. Jadi kalau orang sakit kayaknya enggak kayaknya. Dari tubuh kekar. Sehat-sehat aja gitu. Kalau saya pun juga kalau dibilang orang sakit dari tubuh kekar banget, sehat walafiat, dan cara ngomongnya fasih banget. Ya, tapi kita nggak tahu sih ya. Iya, kita berlepas dari sebenarnya seperti apa, tapi analisa kita saja, jangan jadikan sebagai patokan atau statement bahwa
statement kami bisa disampaikan sebarluaskan ke tempat lain. Karena kemarin banyak Kang, ketika aku ngupload itu, emang kamu di mana? Emang kamu lihat langsung? Iya, gitu. saya sempat baca. Nah, sekarang kan aku udah langsung ke Masjidil Haram ini sendiri, tanya orang-orang sekitaran situ gitu. Iya. Gitu, jadi ya cukup sih. Dan alhamdulillah teman-teman, cukup panjang yang pembahasan kita pada hari ini. Semoga setiap poin-poin dari apa yang kami bahas itu teman-teman bisa tangkap ya, walaupun berbincang lepas seperti ini. Tapi dengan niat kami sebenarnya benar-benar untuk memberikan informasi yang benar, akurat, yang bisa dipertanggungjawabkan. Oke, terima kasih banyak teman-teman semua yang telah menonton sampai akhir. Semoga informasi ini bermanfaat. Bagi teman-teman yang merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk men-share ke sosial media teman-teman semua agar yang lain juga bisa tahu. Di sini saya Daeng Zul, mohon maaf jika ada salah kata, dan ada Ferry Erik. Jangan lupa kunjungi channel beliau, dukung terus kami dalam meliput informasi seputaran Saudi Arabia. Terima kasih banyak, sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya. Saya Daeng Zul mohon undur diri, dan saya Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.